Ayub pasal yang ke-10 dan 11 sampai pasal 13, saat dimana Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah, tetapi di pasal yang ke-13 Ayub tetap membela diri di hadapan Allah. Dia akui bahwa Allah tidak terkalahkan. Ia mempunyai kekuatan, ia mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Kita lihat Ayub akui, ya, ayat yang ke-13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dia yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap, tidak ada yang dapat melepaskannya. Kekuasaan mutlak di dalam tangan Allah di atas setiap kehidupan kita. Kekuasaan mutlak. Kita tidak dapat mengelak dari apa yang Allah kerjakan atas kehidupan kita. Kita tidak dapat menganggap bahwa kalaupun ia melakukan sesuatu maka aku masih dapat kucing-kucingan begitu. Tetapi dengan jelas ayat yang ke-14, bila ia membongkar tidak ada yang dapat membangun. Bila ia menangkap tidak ada yang dapat melepaskannya. Ketika kita diperhadapkan dengan kekuasaan Allah, orang-orang Mesir mencoba, Firaun mencoba, ahli nujum mencoba, air jadi darah. Oh, kami juga bisa. Kitab Keluaran, kita lihat sedikit ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-7. Ketika air menjadi darah, ayat 19, ambil tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu sekalipun atau wadah batu. Mereka nggak punya waskom seperti kita. Ada waskom plastik, ada yang daur ulang. Mereka belum. Mereka cuma punya dua wadah. Wadah dari tanah atau wadah dari kayu. Cuma itu yang mereka punya. Tetapi sekalipun wadah air itu kayu atau batu, tapi di semua yang namanya air itu berubah menjadi darah. Ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga. Mereka coba menentang kekuasaan Allah. Mereka bisa lakukan dengan mantra mereka. Firaun ketawa dan ia berkeras dan tidak mau mendengar firman Allah. Dikirimkan tulah kedua. Tulah kedua adalah kata. Di semua tempat kata-kata itu naik, ayat 4, memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Hanya dengan ayat yang kelima, ulurkan tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun ulurkan tangannya ke atas
segala air. Maka muncullah katak-katak menutupi tanah Mesir. Bagaimana dengan ahli nujum orang Mesir? Ayat yang ke-7. Mereka juga membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, hingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kalau kataknya seperti yang kita masak, kodok goreng, ya, suike, enak, kita makan enak, kita makan besar. Tapi kalau katak itu sudah memanjadi kita, udah naik-naik di kepala kita, jangankan kok banyak katak, seekor katak aja kita udah lompat-lompat. Dan itu naik ke tempat tidur, bahkan naik ke meja makan. Bukan jadi suiki, bukan jadi kodok goreng, tapi ikut makan. Mau angkat sendok kataknya di sana. Dan itu bukan satu hal yang menyenangkan. Tetapi kita melihat Firaun masih ketawa karena ahli nujum dapat melakukan yang demikian juga. Dan dia berkata, kami juga bisa bikin cuma katak ini kok. Firaun tertawa. Ayat yang ke-15. Ketika Firaun melihat bahwa terasa lega, dan kata-kata yang sebegitu banyak mati bertimbun-timbun dan mengeluarkan bau busuk. Umur katak tidak lama, seperti umur nyamuk yang cuma semalam. Nyamuk yang datang lagi itu nyamuk yang berikutnya, tetapi nyamuk itu umurnya cuma semalam. Demikian pula katak tidak berumur lama. Tidak ada katak tua. Ketika kita lihat ada dongeng-dongeng, ada katak, itu cuma dongeng, bukan sebenarnya. Karena katak tidak punya usia lanjut. Dan ketika kata-kata yang sebegitu banyak mati, ayat 13 dan ayat yang ke-14, dikumpulkan orang bangkainya bertumpuk-tumpuk hingga tanah itu berbau busuk di mana-mana. Bukan di satu tempat, tapi di mana-mana. Itulah ketiga adalah nyamuk. Seekor nyamuk saja mengganggu tidur kita. Apalagi kalau sudah begitu banyak suara nyamuk di telinga kita. Aduh, benar-benar kita rasanya biar kita harus beli Baygon satu. Tabung itu mahal, tapi kita ambil dan kita gak sayang, semprot semua. Ketika ahli nujum Mesir berusaha, ayat yang ke-18, membuat yang demikian dengan ilmu mantra mereka. Ayat 18, tetapi mereka tidak dapat. Hingga nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Berkatalah para ahli kepada Firaun, ini tangan Allah. Ketika ahli nujum mulai kewalahan membuat tulah yang ketiga, bagaimana caranya ya kita bikin nyamuk menyamai nyamuknya orang Israel. Mereka coba dan ketika mereka tidak dapat, mereka akui inilah tangan Allah.
Manusia seperti kata Ayub, selama dia masih bisa berusaha, dia akan berupaya dengan sangat untuk dapat mengalahkan Allah sekalipun. Bahkan di dalam pasal 13 tadi kalau kita baca ayat 24, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Ayat 13 ayat 24. Ayub, dia berkata, Tuhan, engkau anggap aku musuhmu. Sebenarnya Ayublah yang menganggap Tuhan sebagai musuhnya. Teman bersaing. Siapa sih yang benar? Tuhan apa aku? Yang udah jelas Tuhanlah yang benar. Tapi dalam ucapan-ucapan yang tak berhikmat, Ayub mulai berkata jahat tentang Allah. Temannya berkata, ayat yang ke-8, apakah kamu mau memihak Allah atau berbantah? Allah pun menjadi musuh kita ketika kita kesal, ketika kita marah, ketika kita tidak dapat menerima hidup yang susah, yang berat. Mulai ada ucapan-ucapan menghujat Allah. Mulai ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan Allah. Seperti pasal 15, engkau menentang Allah dan ucapan-ucapanmu memberontak kepada Allah. Ayub tidak dapat mengendalikan diri, hilang nalar ketika manusia ditimpa kesukaran, ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan kesusahan, numpuk jadi satu. Maka tidak jarang mulut kita mulai mengecam apa yang Allah lakukan. Mari saudara, peliharakan setiap ucapan kita, terlebih terhadap Allah. Kalaupun kita tidak mengerti mengapa engkau lakukan ini terhadap hidupku, mengapa engkau izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini, tidak perlu ucapan kita menjadi ucapan yang tidak berhikmat. Kata Ibrani pasal 12, kalau ajaran itu tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita, terimalah pengajaran. Pasal 12, Ibrani 12. Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada setiap orang yang dilatih olehnya. Memang tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Kalaupun kita nggak mengerti, janganlah menghujat Allah. Janganlah marah ketika Allah melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, bahkan bertentangan dengan apa yang kita doakan. Firman Allah berkata, terimalah, sebab nanti kemudian Ia akan mendatangkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada orang yang dilatih olehnya.
luruskan sedikit kalimat Angga dalam kesaksiannya minggu kemarin. Sebab minggu kemarin ya, sebab Tuhan tidak memberikan cobaan. Kalimatnya tujuannya benar, tapi pengkalimatannya salah. Yakobus pasal 1 ayat 13. Angga baca. Yakobus 1 ayat 13. Satu halaman dibalik. Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya. Kemarin kalau nggak salah Angga bilang begini, Tuhan memberikan yang baik kepada saya. Dan ketika kecelakaan kemarin, Angga bilang, Tuhan juga mencobai saya. Begitu ya kalimat yang kamu ucapkan kemarin. Jadi saya juga harus terima kalau pencobaan ini dari Tuhan. Kalimat yang kita baca di ayat 13, Allah tidak dapat dicobai dan ia tidak mencobai. Tapi kalau setiap orang dicobai, ia dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kemarin Angga jatuh tabrakan itu karena ia capek, ngantuk. Nah itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Ya kita kok yang ngantuk, kita yang nabrak, terjadi tabrakan dengan motor lain, kita yang ngantuk. Bukan Tuhan yang mencoba, kita yang lalai. Sebab itu seringkali saya katakan tidak mencobai Allah. Kita tidak boleh mencobai Allah. Tuhan pasti bela. Jalan pagi-pagi, udah tahu banyak begal. Pakai segala macam emas lah, digantungin di leher, digantungin di telinga, digantungin di tangan. Jalannya bergontaan. Lalu kata si begal, yang sembunyi-sembunyi bawa uang aja digolok, apalagi yang terang-terangan begitu. Itu namanya macam, Tuhan pasti jaga saya. Loh, memang Tuhan jagain orang pakai emas di seluruh tubuhnya. Ia dipikat oleh keinginannya. Keinginannya untuk pamer, saya punya. Loh, bukan zamannya sekarang kita pamer. Nggak dipamerin aja bisa dikerjain. Apalagi kalau kita pamerin. Bukan, nggak usah dipamerin. Nggak dipamerin aja udah dikejar orang. Apalagi ketika dipamerin. Bukan Tuhan tidak bisa menjaga kita. Kitanya bodoh. Kita nggak berhikmat. Itu sebabnya saudara, Allah ingin kita hidup hari-hari ini dengan penuh hikmat. Amin. Jangan kamu bodoh, kata di dalam Efesus pasal yang kelima. Tapi hendaklah engkau arif. Jangan kamu bodoh, tapi hendaklah engkau arif. Salah satu pimpinan polsek saya dengar di radio. Banyak orang sekarang ngomong begal. Sebenarnya begal itu
Itu bahasa Jawa, itu bukan bahasa Indonesia. Koyokan. Yang sebenarnya adalah pencurian, bukan begal, tapi pencurian. Nah, kenapa kok pencuri bisa masuk? Karena kita dengan sangat bodoh buka pintu. Udah malam masih buka pintu, lampu terang di pinggir jalan rumahnya. Menarik sekali bagi orang-orang anggap bahwa rumah kita adalah etalase. Dilihat, bukan zaman 20-30 tahun yang lalu Cibubur ini aman. Saudara gak kunci malam, rumah terbuka juga gak ada orang jahat. Tapi sekarang ini bukan zaman kita hidup gegabah. Zaman untuk berhikmat, saudara. Zaman untuk tahu mengendalikan dengan hikmat Allah. Allah tidak akan biarkan kita. Allah menjaga kita pagi, siang, malam, tengah malam tidur pun aku masih menjadi penjagamu, kata Mazmur 121. Aku penjagamu dengan tidak mengantuk. Tapi ketika kita hidup dengan gegabah, dengan sembarangan, kita anggap semuanya tidak berubah, zaman masih tetap baik. Nah, datanglah pencuri. Seringkali saudara, mungkin karena udah terlambat atau apa, motor kuncinya ditinggal di motor. Berapa kali itu? Masih betapa baiknya Tuhan, masih dijaga. Itu pencuri lewat, motornya Pak Sur di depan situ, taruh parkirannya sembarangan, kunci di situ, ya kunci di situ ya, enggak ya, enggak kuncinya diangkat, tapi orang udah masuk sampai kemari. Dengan berupaya dia sudah coba rusak itu kunci kontaknya. Si Lisa lihat, dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma masuk aja teriak-teriak ya. Tapi dia lihat Tuhan baik, selalu Tuhan jaga dengan berbagai cara. Tapi kitanya jangan gegabah. Berapa kali kunci masih ada di motor, kita udah lari masuk karena terlambat. Pencobaan tidak datang dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ayo, anggap engkau musuhku. Engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan air dan mengejar jerami yang kering. Ayat 26 pasal 13. Engkau menulis hal yang baik terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kesalahan yang dulu-dulu Tuhan engkau limpahkan kepadaku sekarang, dan aku jadi orang yang bersalah. Dan semuanya ini terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegap. Ayat 15. Lihat, ia huruf besar hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku, namun aku tidak membela perilakuku di hadapannya. Masih ngotot, gak mau ngakuin salahnya. Itu loh manusia, saudara. Udah sampai kepepet seperti ini, Ayub tetap tidak mengakui, aku orang berdosa. Bukan seperti kalimat yang sering kali kita ucapkan dengan kekesalan, dengan kemarahan. Ya memang si orang dosa. Beda kan kalimatnya dengan Tuhan, seperti pemungut cukai. Ampunilah aku orang yang berdosa. Beda. Nada kalimatnya beda, dan Tuhan sangat kenal nada kalimat kita. Memang si orang bodoh.
memang saya orang berdosa. Itu kalimat-kalimat yang tidak disukai Allah. Kalimat ngeledek gitu. Memang saya orang miskin. Beda dengan satu pengakuan jujur, Tuhan, sayalah orang berdosa. Beda. Nada kalimatnya saja beda. Karena didorong oleh emosi. Jadi ayo lakukan itu. Lihat. Siapa yang sudah lihat? Teman-temannya lihatlah. Seolah-olah mempersalahkan Allah. Ia hendak membunuh aku. Dan tidak ada harapan bagiku. Indonesia sedang menunggu kata dor, eksekusi mati untuk mereka yang sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Hanya tinggal menunggu perintah untuk melaksanakan. Semua sudah dipersiapkan dan semuanya menunggu kata ini. Menunggu perintah untuk melaksanakan eksekusi mati. Orang banyak berkata, kok Tuhan biarkan? Dia kan udah bertobat. Siapa sih namanya? Andrew siapa? Dia kan sudah bertobat, dia udah berubah. Masa sih Indonesia lebih dari Tuhan? Loh, bukan Indonesia lebih dari Tuhan. Tetapi mereka sudah pilih jalan hidup mereka sendiri untuk menjadi pengedar narkoba. Kurir, ya kurir. Tapi kenapa dia mau? Karena bayarannya mahal. Dan dia pilih pekerjaan itu. Jadi dia harus tahu apa yang kita lakukan punya akibat. Bukan Tuhan yang membiarkan Indonesia seolah-olah menggantikan Allah melakukan tembak mati orang. Bukan. Mengapa dia ditembak mati? Itu yang harus ditanyakan. Bukan bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong? Bukan. Oh, dia kan udah bertobat. Ia sudah berkhotbah. Aduh, bikin malu Tuhan. Dia sudah membaptis waktu di penjara. Saya tanya, dirinya saja dibaptis enggak? Kok dia udah bisa membaptis orang? Udah bertobat belum? Tidak membenarkan eksekusi mati. Bukan masalah setuju atau tidak setuju hukuman mati kepada seseorang. Tetapi setiap orang, saya selalu berkata, coba lihat Yudas. Coba lihat Yudas. Apakah Yesus biarkan dia mati? Apakah Yesus tidak mencegah Yudas? Yesus berkata, apa yang engkau mau lakukan? Lakukan. Dan Yudas keluar. Yudas dapat tinggal di tempat ketika Yesus berkata begitu. Karena dia tahu, kalau dia keluar dia mau bikin apa, dia tahu kan? Dia udah janjian dengan siapa? Imam-imam, ahli Taurat. Sudah janjian untuk transaksi jual beli Yesus. Dan Yesus berkata, apa yang kau mau lakukan, lakukan. Yudas keluar. Dan ia keluar, dan dia lakukan. Dia bisa keluar untuk membatalkan, bisa. Karena diberikan pilihan. Yesus berkata, apa yang kau mau lakukan, lakukan. Dia bisa keluar dan dia bisa batalkan kepada para ahli Taurat. Maaf, saya nggak jadi jual Yesusku. Dia Tuhan bagiku. Bisa. Tapi yang Yudas lakukan, dia keluar dan dia terima 30 keping perak. Dia pulang. Itu pilihan Yudas. Bukan salahkan Yesus yang tidak mencegah. Pilihan sudah diambil oleh si dua orang duo Balinai.